Shalom, saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Teks Alkitab hari ini terambil dari Mazmur nomor 71. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kedua, 5 sampai dengan 9. Mari kita menyimak bersama-sama. Saya akan membacakannya. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat pelindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu memiliki kuasa untuk terus membaharui hati, pikiran, dan kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan firman kepada setiap kami, untuk kami baca, untuk kami renungkan. Biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk bertumbuh, mengenal Tuhan, mengenal diri kami, dan mengalami pembaharuan. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sekalian, satu kali beberapa tahun yang lampau saya bersama dengan istri dan juga rekan-rekan hamba Tuhan, kami berekreasi bersama-sama. Di dalam acara kebersamaan itu terjadi sesuatu yang cukup mengagetkan kami, khususnya saya dengan istri. Yaitu kenapa? Karena anak kami yang paling besar tiba-tiba menghilang. Terjadi kesalahpahaman antara saya dengan istri. Saya berharap istri yang melihat, dan istri pun berharap saya yang melihat. Tetapi ternyata, karena saling berharap itu, anak kami akhirnya tidak terpantau. Dan kami cukup panik ketika kami coba mencari di mana anak kami. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama, kami menemukan ternyata anak kami sedang ada di parkiran. Sedang bingung, mau menangis, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu kedua orang tuanya, orang-orang yang ada di sekitarnya tadinya ramai, tiba-tiba dia harus sendirian. Dan saya coba membayangkan perasaan anak saya pada waktu itu. Dan saya juga menangkap perasaan yang sama yang dimiliki oleh pemazmur ketika menulis mazmur ini. Dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya, yaitu ketika dia beranjak menuju usia tua. Dia merasakan perbedaan. Dia merasakan kekuatannya sudah tidak sama seperti dahulu. Teman-temannya sudah tidak sama. Mungkin ada teman-temannya yang sudah mendahului. Dan keadaan pun berbeda. Dan di dalam keadaan seperti demikian, dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia berdoa agar Tuhan yang sudah dengan setia menyertainya, memberkatinya sepanjang hidupnya. Dia katakan bahkan dari sejak lahir, dia dikatakan sebagai anak yang ajaib. Dia melihat di dalam kehidupannya, dia mendengar cerita orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, bahwa di dalam kehidupannya dia mengalami limpah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang terus mengingatkannya bahwa di dalam keadaan yang tidak nyaman itu, dalam keadaan yang menggelisahkannya, di dalam keadaan yang terkadang membuatnya khawatir, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap bisa bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang setia di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan juga yang akan terus menyertainya. Walaupun di masa-masa ketika kekuatannya sudah mulai menghilang,
ketika berbagai macam kelemahan menjadi bagian yang harus dilaluinya hari demi harinya, Tuhan tetap setia. Tuhan adalah sumber kekuatannya. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dan inilah yang diungkapkan oleh Mazmur. Dia katakan, janganlah meninggalkan aku. Beberapa kali dicatat, janganlah meninggalkan aku. Dia menyatakan itu dengan satu kesadaran bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia sangat butuh Tuhan. Karena dia bisa hidup sampai di poin itu. Semua karena campur tangan Tuhan. Dan dia ungkapkan itu dengan sangat jelas. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu bersamanya. Seperti kita hari ini juga. Saya tidak tahu apa pergumulan kita. Mungkin kita sedang sakit. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang lainnya di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Percayalah saudara sekalian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia di dalam setiap masa kehidupan kita. Dia hadir di sana. Dia menggenggam kita. Dan dia ingin agar kita selalu ingat seperti pemazmur bahwa dialah Allah Immanuel, Allah tempat perlindungan kita, Allah yang senantiasa akan membawa kita untuk melewati setiap fase kehidupan kita. Setiap tantangan yang muncul di dalamnya, dia tetap hadir di sana. Dia akan menjadi kekuatan dan pertolongan kita. So sekalian, ingatlah Tuhan selalu. Bawalah semangat, ingatan akan Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa memampukan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena memiliki Engkau Tuhan yang sangat setia. Karena itu kami percayakan diri kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami kembali menjalani kehidupan dengan perspektif bahwa Tuhan ada bagi kami, Tuhan bersama kami, dan kami bisa mengandalkan Tuhan. Kami bisa berlindung kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah yang baik. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas saudara sekalian.